Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semuanya dalam kondisi baik ya. Selamat. Kali ini kalian akan belajar bab pertama dari materi kelas 9. Tentunya kalian akan senang ya naik kelas ya. Dan bab yang pertama ini sangat bikin kalian kepo gitu. Kenapa? Sistem reproduksi pada manusia. Ini biasanya kalau saya ngajar di kelas pada rame ya. Baik, slide ini ditulis oleh teman saya Umbetus Salik dari SMP Negeri 1 Donorejo dan dipresentasikan oleh saya dari Klinik IPA. Sistem reproduksi pada manusia ini kompetensi dasar atau ruang lingkup materi yang akan kalian pelajari adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Nah, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan untuk pertemuan yang singkat ini adalah kita belajar seputar tentang pembelahan sel, yaitu mendeskripsikan fase-fase pada pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, membedakan ciri fase-fase pada pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga adalah menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi sama sekali belum membahas tentang organ reproduksi laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Baru pada awalnya saja ya, karena ini sangat penting tentang pembelahan sel untuk membekali kalian bagaimana proses sperma dan ovum itu bisa terbentuk pada tubuh manusia yang sudah dewasa. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelahan sel ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi tentang kata-kata sel, karena di kelas 7 kalian sudah pernah membahas tentang sel. Nah, kalian masih ingat ya. Nah, ada pertanyaan sederhana ini nih. Kita sebagai individu ini berasal dari mana? Nah, dari sini ya. Pertama kita berasal dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan akhirnya kita membentuk individu. Ini adalah hierarki organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil sampai terkompleks. Artinya tubuh kita itu tersusun dari triliunan sel mungkin ya. Nah, sel itu apa? Masih ingat ya? Sorry, saya agak pilek ini. Sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh organisme. Manusia adalah organisme multiseluler, artinya bersel banyak. Jadi tubuh kita ini selnya banyak sekali ya. Bayangkan sel ukurannya sangat kecil sehingga bertumpuk-tumpuk. Seperti rumah itu kan bersusun dari batu bata yang kemudian disusun-susun sehingga nampak menjadi lebih besar. Semakin besar ukuran tubuh kita, maka semakin banyak pula jumlah sel. Nah, sel itu bisa membelah secara terus-menerus, namanya bereproduksi. Nah, tujuan sel untuk membelah itu ada 3. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan sel yang rusak, yang ketiga adalah untuk reproduksi. Nah, kali ini kita akan membahas kaitannya pembelahan sel, kemampuannya untuk supaya kita bisa melakukan reproduksi. Nah, baik adik-adik sekalian, pembelahan sel itu ada 2 macam. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Sebetulnya ada pembelahan amitosis sih, tapi di buku siswa saya lihat tidak dibahas. Sekarang kalian fokus untuk bisa membedakan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Kalau untuk pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh kita. Kemudian sel anakannya jumlah kromosomnya sama. Tapi kalau meiosis itu terjadi pada bukan organ kelamin ya, tapi pada proses oogenesis dan spermatogenesis. Sel anakannya 4, sorry. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelahan sel secara mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 2 buah sel anakan yang mempunyai karakter yang sama dengan induknya. Maksudnya adalah sama persis karena tidak ada perubahan jumlah kromosom. Jadi misalnya kalau kita terluka, maka tubuh kita memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri karena sel-selnya membelah, dan selnya itu persis seperti induknya, seperti sel sebelumnya. Ciri-ciri pembelahan sel secara mitosis, tempatnya ada di sel tubuh atau sel somatik, kemudian jumlah pembelahnya 1 kali tahapan, jumlah sel anak hasil pembelahan dari 1 sel induk menghasilkan 2 sel anakan. Nanti kita lihat bagannya ya. Jumlah kromosom anak bersifat diploid, identik sama gitu ya. Kemudian fase-fase pembelahan sel secara mitosis. Nah, tahapannya seperti ini. Kalau saya lihat ada ini urutannya ya, ada profase, metafase, anafase, telofase.
Oke. Nah, untuk mudah ingat kita singkat dengan sebutan PAKMAT gitu ya. Jadi PAKMAT, P-nya profase, M-nya metafase, A-nya anafase, dan T-nya adalah telofase. Ciri-cirinya bisa kalian amati ya. Nanti di blog klinik IPA juga sudah kami tampilkan. Kalau profase itu membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil, kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, seperti itu. Ini yang warnanya ungu itu namanya benang-benang kromosom, itu memadat. Kemudian selanjutnya akan berkumpul di tengah. Kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan, yaitu tahapan metafase berikutnya ya. Terus berikutnya yang sekarang yang anafase. Anafase ini sudah mulai menuju ke kutub-kutubnya, ciri khasnya ya. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang sama, dan akhirnya sudah mau membelah ini tahapan telofase. Jadi akan membelah menjadi dua bagian. Membran inti mulai bergabung kembali, kemudian kromosom mulai terpisah. Tahapan ini sitoplasmasnya terpisah. Kalau terpisah itu berarti ada proses sitokinesis. Kita lanjutkan pembelahan sel secara meiosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 buah sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari yang dimiliki oleh induknya. Jadi 1 akan menghasilkan 4. Beda dengan mitosis. Kalau mitosis 1 menghasilkan 2. Kalau meiosis 1 akan menghasilkan 4. Karena 4 itu kromosomnya menjadi setengah dari induknya ya. Ciri-ciri pembelahan sel secara meiosis. 1. Lokasi pembelahan sel itu berasal di kelamin, organ reproduksi ya. Jadi memang khusus pada proses spermatogenesis dan oogenesis, yaitu proses pembentukan sperma dan ovum. Jumlah pembelahan 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jumlah sel anak yang dihasilkan satu sel induk menghasilkan 4 seperti tadi. Jumlah kromosomnya bersifat haploid atau setengah dari induknya. Kemudian fase-fase pembelahan sel secara meiosis, sebenarnya urutannya sama tapi terjadi 2 tahap. Karena menjadi 2 tahap, maka bagannya menjadi sangat panjang ya. Tapi sama PAKMAT urutannya, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian dilanjut sampai tahapan yang pertama itu baru menjadi 2 sel, dan akhirnya diulang lagi dan akhirnya menjadi 4 sel. Nah, baiklah, itu perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita simpulkan pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter sama dengan sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau bersifat diploid ya, kromosomnya sama dengan induknya. Kemudian tahapan pada pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini pembelahan sel secara mitosis atau kita sebut dengan PAKMAT ya. Sedangkan pembelahan sel secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan yang memiliki kromosom haploid yang berasal dari sel induk yang diploid. Jadi setengahnya ya logikanya, karena meiosis itu kan terjadi pada proses pembentukan sperma. Jadi sperma itu akan menurunkan setengah kromosom dari ayah, kemudian ovum itu akan menurunkan setengah kromosom dari ibu. Jadi setengah tambah setengah nanti akan menjadi satu lagi, menjadi individu baru lagi yang memiliki jumlah kromosom yang sama, yaitu kalau manusia adalah 46. Jadi 46 kromosom dalam tubuh kita itu diwarisi setengahnya dari ayah melalui sperma dan diwarisi dari ibu melalui ovum, menyatu jadi satu pada proses fertilisasi. Nanti kita bahas selanjutnya di organ reproduksi dan bagaimana proses fertilisasi serta terjadinya kehamilan. Pembelasan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 dengan tahapan yang sama, yaitu PAKMAT ya, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian meiosis yang kedua adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Oke, itu kesimpulannya adik-adik sekalian ya.
Oke, sekarang ada latihan soal ini ya. Pembelahan sel yang menghasilkan dua sel baru yang kurang lebih sama besar mengandung bahan genetik sama atau kromosom sama seperti pada gambar berikut. Nah, pilihan gandanya ya, A mitosis, B amitosis, C meiosis, D dialisis. Silahkan dijawab atau di screenshot. Nomor 2 ini tahapan pembelahan sel secara meiosis di mana terjadi tahap sel mempersiapkan diri dengan melakukan replikasi DNA adalah A profase 1, A B anafase 1, C metafase 1 atau interfase. Oke, berikutnya soalnya ini ada 3. Soal yang ketiga ya. Apa tujuan pembelahan mitosis? A. Pertumbuhan dan pembentukan gamet. B. Pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. C. Pertumbuhan dan perkembangbiakan. D. Pertumbuhan dan mereduksi jumlah sel. Oke, silakan dijawab. Soal yang keempat, sitokinesis adalah pembagian sitoplasma pada mitosis ataupun meiosis. Proses tersebut terjadi pada fase titik-titik. Masih ingat ya, di bagian bawah tadi kan, A telofase, B anafase, C metafase, dan D profase. Oke, yang kelima, tujuan pembelahan meiosis. A. Perkembangbiakan dan pembentukan gamet. B. Pertumbuhan dan perkembangbiakan. C. Pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. D. Mereduksi jumlah kromosom menjadi separuhnya. Gimana kak? Oke, sepertinya 5 saja soalnya. Terima kasih. Selamat belajar. Oh iya, silakan membuka blog klinik IPA strip klinik-IPA blogspot.com. Kalian akan menemukan link video ini dan ada materi dalam bentuk teks kalau kalian kesulitan. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.